Haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam renungan Sosianim. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan-Mu menyertai kami hingga pada saat hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Apa yang Kau mau kami dengar, biar kami dengar malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsa. Ayat ini menuliskan bahwa lebih baik kita berlindung pada Tuhan dibandingkan kepada manusia. Sadarilah, kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki musuh. Coba baca ayat 10 dan ayat 12. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Jadi pemazmur mengingatkan bagi kita bahwa sebagai anak Tuhan kita memiliki musuh. Ditulis di ayat 10 dan 12, segala bangsa banyak seperti lebah mengurumuni. Mengurumuni itu berarti kita dikepung susah keluar. Sedangkan ketika kita berharap kepada manusia, sangat terbatas kekuatannya dan mengecewakan, seperti yang ada tertulis di ayat 8 dan ke-9. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka perlindungannya adalah sempurna, luar dalam, tubuh, jiwa, dan roh kita dilindungi oleh Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruh, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan itu mencakup tubuh, roh, dan jiwa kita. Agar, ini yang menjadi masalahnya, bagaimana agar kita menikmati terus perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sehingga perlindungan Tuhan itu terus kita alami? Yang pertama, kita baca di Mazmur 118 tadi lagi. Ayat pokok kita, Mazmur 118 ayat yang ke Mazmur 118 ayat yang pertama sampai keempat. Bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya, biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal itu juga dapat kita dapatkan di ayat 19, 21, 28, dan 29. Apa yang dimaksud bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Kita diminta untuk mengucap syukur. Poin yang pertama yang harus kita miliki supaya kita terus mengalami perlindungan Tuhan adalah mengucap syukurlah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Apa yang tertulis di situ? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi ketika kita mengucap syukur, itulah yang diingini
atau itulah yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita juga mengingat di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 14, mujizat dari 5 roti 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, maka mujizat itu terjadi. Poin pertama, supaya kita tetap menikmati perlindungan Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Poin yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sewaktu aku tidak hadir." Hal yang kedua yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati. Takut akan Tuhan artinya menghargai. Takut akan Tuhan artinya juga mentaati. Takut akan Tuhan juga artinya menempatkan Tuhan di tempat selayaknya dia harus ada. Takut akan Tuhan itu meliputi segala aspek dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam tengah-tengah rumah tangga, yang bersekolah, ada di tempat sekolah, yang ada di lingkungannya, tetap menempatkan Tuhan di tempat atau porsinya. Takut akan Tuhan membuat kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Poin yang ketiga, kita buka di Mazmur 18 tadi. Mazmur 18 kita baca di ayat yang ke-5. Mazmur 18 kita baca ayat yang ke-5. "Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan." Artinya poin yang ketiga ini adalah berdoalah dalam segala hal. Berdoalah ketika pemazmur dalam kesesakan, dia berseru dan Tuhan menjawab dengan memberikan kelegaan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala permasalahan kita, persoalan kita, tantangan kehidupan kita dengan memberikan kelegaan. Perlindungan Tuhan itu adalah berarti jawaban bagi doa kita. Dalam 2 Tawarik, kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan 15. "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Jadi ketika ada doa, di situ ada jawaban Tuhan. Poin ketiga, agar kita selalu dalam perlindungan Tuhan, jangan pernah jemu-jemu berdoa, jangan pernah jemu-jemu berseru, jangan pernah jemu-jemu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana caranya agar perlindungan Tuhan itu selalu menjadi bagian kita? Kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-118. Sekarang kita buka ayat yang ke-10. "Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur." Ayat yang ke-26. "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan." Jadikan nama Tuhan sebagai perisai, sebagai senjata untuk melawan musuh. Banyak nama, tetapi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang mengatasi segala hal yang terjadi di dunia ini. Markus 16, kita buka apa yang tertulis dalam Markus 16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17.
Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Majulah dengan nama Tuhan. Jadikan nama Tuhan Yesus Kristus perisai, bahkan senjata untuk melawan musuh. 4 poin ini menjadi bagian kita agar kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, takutlah akan Tuhan, berdoa senantiasa, dan nama Tuhan adalah nama yang perlindungan dan senjata kita melawan musuh. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Perlindungan-Mu menjadi bagian kami ketika kami bisa selalu mengucap syukur, selalu takut akan Tuhan, berdoa selalu, dan percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus segala lutut bertelus, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.